Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala sahra ramadana sahra siyam lil mu'minin, anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Tadi malam kita sudah membahas yang pertama, orang yang bahagia, orang yang beruntung di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar nanti di bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah sampaikan tadi malam ada 8 jalan yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan atau yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mendetailkan untuk perenungan kita tentang masalah dosa-dosa ini. Saya menjadi tersindir kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam kitab Lataiful Ma'arifnya. Beliau menyatakan begini, Adam itu, Nabi Adam diturunkan dari surga itu karena satu dosa yang dilakukan. Sedangkan kita minta naik ke surga dengan banyak melakukan dosa. Saya ulang, Nabi Adam diturunkan dari surga karena satu dosa yang dilakukan. Sedangkan kita selalu memohon dan meminta dapat surga, tapi kita banyak melakukan dosa-dosa. Nabi Adam itu dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali itu diceritakan sampai 200 tahun menangis tentang dosa yang dilakukan itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala baru memberikan ampunan dan memaafkan Nabi Adam itu. 200 tahun menangis. Di kitab Minhajul Abidin juga diceritakan tentang Kammas bin Hasan itu yang cuma melakukan dosa kecil, hanya punya tamu lalu kemudian tidak ada tempat untuk serbet gitu, membersihkan tangan tamunya itu, mengambil tanah tetangganya sedikit untuk dibersihkan lalu pakai, itu sudah merasa dosa itu. Dan itu ditangisi 40 tahun. Lah kita ini kan hebat, banyak dosa minta surga, dengan dosa yang dilakukan hampir banyak tidak menangis dan kadang-kadang lupa itu. Untungnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umatnya Nabi Muhammad ini, diberi kesempatan luar biasa. Di bulan Ramadan ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kesungguhan itu. Makanya disebutkan bahwa ihtisab itu juga bukan bermakna hanya mengharap pahala dari Allah, tetapi ihtisab itu artinya adalah tidak berkeberatan melakukan apapun di bulan puasa ini. Artinya tidak merasa payah, tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa lemas, tapi sungguh-sungguh terus. Itu ihtisab itu. Di antaranya itu dikatakan di Fathul Bari itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyatakan ada kesungguhan. Jadi orang yang berpuasa itu akan dapat ampunan itu ada kesungguhan. Tidak ada rasa malas di hari ke-15 sudah mulai capek, lemas gitu kan. Tidak ada. Itu terus dilawan. Karena apa? Karena ingin mendapatkan ampunan Allah, dan itu tidak main-main. Dan kita mengetahui semua bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa salawatul khams, Jum'ah ilal Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ya, mukaffirat,
ma bainahunna idza ijtanabatil kabair. Rasulullah menyatakan dibersihkan dosa-dosa kita dengan sholat 5 waktu itu. Lalu Jumat ketemu dengan Jumat, Ramadan ketemu dengan Ramadan, selama kita tidak melakukan dosa besar. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menyatakan bahwa tidak semua hasanat itu bisa menghapus sayyi'at, tergantung kepada amal yang kita lakukan. Jadi sholat kita yang 5 waktu itu yang mau membersihkan dosa-dosa itu, termasuk Jumat ketemu dengan Jumat, Ramadan ketemu dengan Ramadan, itu ada 3 keadaan. Pertama adalah amal yang dilakukan itu tidak bisa sama sekali untuk menghapus dosa-dosa itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu lemah. Tidak ada ruh di dalam melaksanakan ibadah itu. Tidak ada kesungguhan. Kemudian juga terlalu banyak riya, ingin dipuji oleh orang lain, dapat pujian. Habis, lemah sekali sehingga kemudian dosa-dosanya tidak terhapus. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan sungguh-sungguh ibadah itu lalu bisa menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil saja. Dan yang ketiga, dari saking sungguh-sungguhnya seorang hamba melakukan ibadah itu, ada kesungguhan, ada ruh, ada niat yang ikhlas, sama sekali tidak punya ingin untuk orang lain, maka kekuatan ibadah yang dilakukan tidak hanya menghapus dosa-dosa kecil, bahkan sebagian dosa besar itu terhapus oleh ibadah itu. Itu hebatnya. Nah, sama dengan puasa ini, orang yang berjuang sungguh-sungguh, merasakan kesungguhan, dia baca Al-Quran, dia melaksanakan ibadah dengan baik, maka tentu kekuatan itu yang bisa menentukan apakah termasuk yang bisa terhapus dosanya atau tidak. Maka bagi orang yang beriman tidak ada waktu untuk kemudian membuang-buang waktu. Ibnu Jauzi itu sampai kemudian menyatakan, tallah, demi Allah, laukila li ahlil kubur, seandainya ditanya orang yang ada di kubur itu, tamannau, coba kau berangan-angan ingin apa, karena mereka tidak mungkin lagi hidup lagi, la tamannau yauman fi Ramadan, seandainya mereka disuruh coba berangan-angan mau apa kalian, mereka berangan-angan kalau bisa diberi kesempatan hidup 1 hari saja di bulan Ramadan. Hidup 1 hari saja di bulan Ramadan. Kita ini sudah hidup, sedang tidak mati. Coba dibayangkan, andaikan kita sudah meninggal dunia lalu diberi kesempatan oleh Allah 1 hari hidup di bulan Ramadan. Itu orang-orang yang ada di kuburan itu, kata Ibnu Jauzi. Dari saking dahsyatnya, hebatnya di bulan Ramadan. Tetapi kita yang belum mati ini kadang-kadang bermain-main dengan 1 hari di bulan Ramadan ini. Rugi besar itu. Orang mati saja seandainya kemudian diberi kesempatan mau hidup di 1 hari Ramadan dan tidak akan meninggalkan sedikit pun kesia-siaan di bulan Ramadan. Coba kita bayangkan, andai kita masih, atau kita sudah meninggal dunia lalu kemudian diberi kesempatan, kita masih hidup. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua sekarang, yang kedua itu adalah orang yang bahagia di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang nanti dibebaskan dari api neraka. Betapa bahagianya kalau kemudian kita keluar Ramadan sudah diberikan oleh Allah itqum minan nar, itu dibebaskan dari api neraka. Betapa bahagianya. Coba kita bayangkan sedikit saja gambaran siksa neraka yang paling ringan saja. Paling ringan siksa neraka itu Rasulullah SAW gambarkan ketika kaki kita di atas neraka itu, maka saat ini yang paling ringan, maka saat itu kemudian isi otak kita itu meleleh semuanya ke bawah, isi perut juga meleleh. Itu kita menyangkanya sudah yang paling berat, padahal itu siksa yang paling ringan di neraka. Bahkan di dalam Quran surat Hud ayat 106 itu digambarkan bagaimana siksa neraka itu. Fa ammal ladzina saku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq. Bapak dan Ibu, ini ada kaitannya dengan musim Covid sekarang ini. Nanti orang-orang yang kemudian celaka itu ada di dalam neraka itu, dan mereka setiap mengambil nafas ya,
Jadi zafir itu susah ngambil nafasnya itu zafir. Gini Pak, mau ngambil nafas. Wasyahik, dan ketika mengeluarkan nafas juga itu dengan merintih. Jadi kalau COVID itu sakitnya seperti orang yang kemudian berada di tengah-tengah lautan lalu kemudian tidak ada yang nolong gitu ya, megap-megap. Ini di neraka itu. Orang yang mau ngambil nafas saja itu dengan merintih, mengambil nafas itu tarikannya zafir itu berat gitu. Dan ketika dikeluarkan pun nafas itu syahid. Lalu siapa yang kemudian ingin sampai mampir di neraka itu? Kalau ada orang-orang yang sombong di antara kita, sebagian mengatakan sudahlah umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Tapi bedetu sana esassa karena neraka sakone pera, esassa sakecek pera gun berempah. Itu tidak main-main itu. Satu hari di sana itu, kalau satu hari sama perhitungannya dengan 1000 tahun kita. Mun pas eseksa saare 1000 tahun, kita tidak pernah mengalami 1000 tahun itu. Mun pas saminggu Pak, 7000 tahun itu mun saminggu, mun pas sabulan pas ereken kempang. Makanya doa itu tidak main-main. Sekarang mari kita belajar ya, mari kita belajar dahsyatnya neraka itu sedikit saja. Nah sudah saya sampaikan sedikit tadi gambaran yang menyiksa itu. Nah sekarang orang-orang yang ada di neraka itu, di dalam Al-Quran itu digambarkan orang yang sudah masuk neraka itu ada 5 keadaan. Pertama, mereka minta keluar dari neraka dari saking tidak kuatnya di dalam neraka itu. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabum muqim. Orang yang ada di neraka itu dari saking tidak kuatnya di neraka itu minta keluarkan. Tapi tidak mungkin keluar sudah. Itu pertama gambaran Al-Quran itu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 37. Yang kedua, orang yang sudah di neraka itu minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, baru percaya setelah sudah ada di neraka itu. Hatta idza jaa adamul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi kalau sudah ada di neraka itu baru minta kepada Allah, kembalikan ke dunia, niscaya aku tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan waktu itu. Baru setelah di neraka itu mau minta kembali ke dunia, tidak ada lagi sudah. Nah ini di dalam Al-Quran sudah digambarkan orang yang kemudian merugi itu, orang yang menyesal itu sudah digambarkan. Nanti kalau sudah di neraka baru kemudian percaya, baru mau kembali ke dunia dengan baik. Yang ketiga digambarkan orang yang di neraka itu minta keringanan azab, dalam Quran surat Ghafir 49 sampai 50 itu. Dari saking lagi-lagi tidak kuatnya, ringankan sudah. Kalau tidak bisa keluar, malaikat tidak bisa kami keluar, ringankan saja. Kalau kami kemudian tidak bisa dikembalikan, ringankan siksaannya. Padahal tidak ada itu. Keringanan siksaan tadi yang sudah saya sampaikan, sedikit yang paling ringan itu adalah meleleh. Lalu kemudian yang keempat digambarkan di dalam Al-Quran itu, mereka orang-orang yang sudah di neraka itu minta bantuan dari saudara-saudaranya atau sekutu-sekutunya yang ada di neraka, yang masuk neraka juga. Dulu aku minta dan mengikuti kamu, sekarang kamu juga ada di neraka sama-sama, ayo tolong. Tidak bisa. Dan yang terakhir itu gambaran di dalam Al-Quran, orang yang sudah ada di neraka itu minta dimatikan saja, karena saking tidak kuatnya dengan siksa api neraka itu. Minta kepada Allah dimatikan saja. Itu dalam Quran surat Az-Zukhruf ya. Wa nahnu ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innahum makisun. Matikan saja, kami sudah tidak kuat. Tetapi persoalannya kalau sudah ada di akhirat, waktu di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan kematian itu dengan gambaran kambing gibas lalu disembelih. Hari ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang ada adalah kekekalan. Tidak ada orang kelengar, tidak ada orang mati. Hari ini adalah kekekalan. Tidak ada yang namanya kematian, disembelih oleh Allah. Nah orang yang ada di neraka ini dari saking tidak kuatnya di neraka, minta dimatikan saja kepada Allah. Tapi tidak ada lagi kematian, tidak ada kelengar, tidak ada mati. Ada orang berpikir mungkin kalau di dunia kepanasan kelengar,
Enak sudah, tidak ingat apa-apa. Tidak ada masalahnya. Di akhirat itu sudah ada kekekalan. Karena kematian kelanggar itu sudah tidak ada, disembelih oleh Allah. Yang ada adalah kekekalan. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita kemudian menjadi termasuk orang yang bahagia, termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka itu. Yang harus kita lakukan pertama, di samping puasa yang memang merupakan junnah itu, puasa yang kita lakukan ini adalah perisai, tameng untuk kita kemudian tidak bisa masuk neraka. Maka puasa sungguh-sungguh itu. Selain itu, yang harus kita lakukan pertama adalah teruslah minta kepada Allah untuk terhindar dari api neraka. Penting. Teruslah minta kepada Allah terhindar dari api neraka. Di dalam hadis itu disebutkan, siapa orang yang kemudian habis salat maghrib dan habis salat subuh, di antara zikirannya itu, di antara wiritannya, minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali Allahumma ajirni minan nar, maka akan dibebaskan dari api neraka. Setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Doakan terus itu, berdoa itu terus. Doa yang kedua yang sudah kita baca, yang merupakan doa sapu jagat, diantaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Tapi kebaikan di akhirat itu ditambahi wa qina adzabannar, dan jauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad masuk surga itu ada 3 macam. Pertama, masuk tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga setelah hisab lama atau sebentar. Dan yang ketiga, masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka dulu, mampir ke neraka. Maka kita minta untuk tidak mampir gitu loh. Coba coba gampang, sakone paling sasa, pakun masuk surga, itu sering saya dengar itu. Jangan, karena ini tidak main-main. Makanya doanya itu, kebahagiaan di akhirat itu, kebahagiaan di akhirat, masuk surganya itu wakina ada benar, tidak mampir ke neraka. Teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu sahur ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sami'um bihamdillah wa asuna bala'uhu alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idam billahi minan nar. Saya sampaikan kemarin, diantaranya di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Waktu sahur masuk kepada doa yang diajarkan Rasulullah itu. Ya Allah, mudah-mudahan mendengarkan orang-orang yang memuji kamu atas kebaikan apapun yang diberikan, bala apapun itu merupakan nikmat. Ya Allah, dampingi kami, jangan sampai ditinggalkan sedikit pun. Berikan karunia kepada kami. Lalu kemudian kalimatnya doa a'idam billahi minan nar, berlindung ya Allah dari api neraka. Jadi yang pertama, di samping puasa yang harus kita lakukan adalah teruslah minta kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Saya ingin bacakan riwayat Bapak, ini penting. Ada hadis marfu itu sampai ke Ibnu Abbas saja, bahwa nanti di akhirat akan ada 3 orang yang sudah diseret mau masuk neraka. Diseret mau masuk neraka itu 3 kelompok orang itu. Nah, kemudian yang pertama, innar rajula la yujarru ilan nar fatanzami wa yanqitu ba'daha ila ba'din fayaqul lahar rahman malak fatakul innahu la yastajiru minni fayaqulu arsilu abdi. Nah, kelompok orang pertama ini sudah diseret mau masuk neraka ini. Sudah diseret masuk neraka. Mau masuk neraka itu, ternyata neraka menjauhi orang ini. Neraka menjauhi orang itu. Bahkan kemudian terpecah-pecah mereka, menjauhi. Lalu Tuhan sudah tahu Tuhan, tapi tanya kepada neraka, Malik, apa yang terjadi sama kamu? Kok kamu menjauh dari orang ini padahal sudah mau dimasukkan neraka? Lalu kemudian berkatalah neraka, Tuhan, orang ini selalu memohon, meminta dijauhkan dariku kepada engkau. Lalu kemudian Allah menyatakan arsilu abdi, bebaskan hambaku. Jadi bukan tidak ada gunanya atau kemudian percuma, enggak. Teruslah minta kepada Allah
Di antaranya adalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, ternyata di dalam hadis ini disebutkan ada 3 kelompok manusia yang sudah diseret ke neraka, pasti masuk neraka. Tapi yang pertama kemudian neraka itu menolak kehadiran orang yang mau dimasukkan ke neraka ini. Lalu neraka mengatakan kepada Tuhan, dulu hamba ini selalu memohon kepada engkau untuk dijauhkan dariku, dari api neraka. Lalu kemudian Allah pun menyuruh, bebaskan hambamu. Hebat. Jadi teruslah Bapak berdoa habis salat maghrib dan habis salat subuh. Lalu kemudian doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, termasuk nanti akan kita bahas lah. Nah, yang kedua itu ada hamba yang kemudian diseret juga ke neraka lalu kemudian dibebaskan karena hamba ini bersangka baik terus sama Allah. Jadi jangan sampai bersangka tidak baik sama Allah. Bapak dapat ujian apapun bersangka baik sama Allah, baik sama Allah. Nanti itu yang membebaskan. Dan yang ketiga, orangnya tetap dimasukkan ke neraka itu karena dosa yang dilakukan. Bahkan neraka itu sudah berteriak-teriak. Orang ini belum diseret masuk neraka sudah dari kejauhan, ayo cepat ya Allah. Dari saking mangkelnya itu kepada orang yang ketiga ini. 2 yang selamat, 1 kemudian dia tetap masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari api neraka. Yang kedua, penting ini. Kedua penting. Perhatikan saat mau berbuka puasa. Kenapa ini agak panjang? Karena ini sebenarnya disampaikan sebelum Ramadan ilmunya. Tetapi tidak apa-apa disampaikan sekarang. Ibu bapak sekalian, perhatikan orang yang dibebaskan dari api neraka itu di banyak hadis itu disebutkan pembebasan api neraka itu pada saat berbuka puasa itu. Malam, menjelang malam. Di antara hadis yang saya bacakan pertama adalah innallaha inda kulli fitrin utqa'u wa dzalika fi kulli lailah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap kita mau berbuka puasa itu, maka Allah akan bebaskan hamba ini dari api neraka. Maka selalu menyampaikan, tolong mari kita lakukan paling tidak jam 5. Kalau orang-orang Arab itu sudah di Makkah, di Madinah, itu 1 jam sebelumnya, sebelum azan maghrib dikumandangkan, itu sudah memohon pada Allah terus. Kalau kita ini kadang-kadang enggak, malah ngabuburit, terus jalan-jalan sampai mau maghrib nanti di jalan. Nah, ini dirubah mulai sekarang. Pembebasan api neraka itu, ini enggak main-main ini enggak main-main. Ramadan ini enggak main-main. Kita dipertemukan ini celaka kalau kemudian kita kehilangan waktu momentum yang tepat itu. Pembebasan api neraka itu pada saat menjelang buka puasa itu. Pertama, siap-siap. Yang kedua, doanya orang yang menjelang berbuka puasa itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Innal lisami inda fitr la da'watun ma turad, tidak akan pernah ditolak. Dan yang ketiga, karena malaikat pada waktu itu turun mengamini apa yang kita minta. Termasuk diantaranya di dalam kitab Bustan Ibnu Rajab Al-Hambali itu, Bughyatul Insan fi Wadaifi Ramadan itu disebutkan menjelang maghrib itu ada 2 hal yang sangat disukai oleh Allah untuk dibaca itu. Lalu kemudian 2 hal yang tidak mungkin tidak kita inginkan. Apa itu? Bersyahadat, lalu beristighfar, lalu meminta kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi di antara zikirannya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa'uduka minan nar. Itu di antara minta kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr itu suka kalau sudah di waktunya buka puasa itu bersama keluarganya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum, maka mulai nanti malam, mulai nanti sore jam 5 sudah harus siap bersama keluarganya, ngaji, zikir dan berdoa, memohon kepada Allah, termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Itu menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga adalah komitmen sholat jamaah. Itu dalam hadis-hadis disebutkan bahwa orang yang akan dibebaskan dari api neraka itu adalah man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin
yudrik at-takbirul al-ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi orang yang sholat paling tidak 40 hari dia tidak ketinggalan imam takbiratul ihramnya itu, maka dicatat dia akan dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari nifak. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan kalau ingin bebas dari api neraka itu adalah komitmen untuk terus sholat jamaah. Jadi bapak-bapak ini, terutama bapak-bapak, komitmen terus tetap jamaah. Jadi dengan keadaan COVID sekarang ini paling tidak ikhtiar usaha dengan memakai masker, jaga jarak, lalu tidak salaman, itu perlu kita lakukan juga, semacam sebuah ikhtiar yang kita lakukan. Tetapi komitmen untuk istiqomah dalam sholat jamaah 5 waktu harus kita lakukan terus. Karena apa? Karena piranti untuk dapat bebas dari api neraka yang ketiga adalah komitmen untuk melakukan sholat jamaah. Yang keempat, baca wirid pagi dan petang. Baca wirid pagi dan petang itu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tabrani disebutkan akan dibebaskan dari api neraka. Punya kebiasaan untuk baca wirid pagi dan petang. Yang kelima adalah menghatamkan Al-Quran. Hatamkan Al-Quran paling tidak 2 kali, 1 kali paling tidak. Kalau bisa syukur 2 kali, lebih dari itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah usahakan kita bisa menyelamatkan aib, bisa menyelamatkan aib sesuatu yang tidak baik dari saudara kita. Mungkin di bulan Ramadan kita tutup, kita jangan kasih tahu sama orang, maka orang yang seperti ini akan dibebaskan dari api neraka. Man dabba an lahmi ahihi bil ghibah kana haqqan 'alallahi ayyatikahu minan nar. Siapa yang kemudian bisa menyelamatkan aib saudaranya, apalagi di bulan Ramadan, tidak ngibahin dia, ditutup walaupun kita tahu, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Inilah 6 jalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini agar kita termasuk juga golongan orang yang berbahagia, orang beruntung, yaitu dinyatakan bebas dari api neraka. Bukankah disebutkan bahwa ada orang yang sebelum masuk Ramadan itu sudah dicap, dipastikan masuk neraka, tetapi karena dia berhasil dalam puasa Ramadannya, melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, keluar dari Ramadan dia dibebaskan dari api neraka. Sungguh berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 2 golongan ini, salah satunya atau dua-duanya. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dibebaskan dari api neraka dengan melakukan 8 piranti yang pertama dan 6 piranti yang harus kita lakukan untuk bisa tergolong orang-orang yang bebas dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari kelompok yang ketiga, yaitu orang yang tidak dapat apa-apa tetapi justru kecelakaan, justru kerugian dan kebangkrutan besar. Kenapa? Karena dia keluar tidak dapat ampunan, tidak dapat pembebasan, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Berusahalah, berdoa kepada Allah, masih ada separuh waktu kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sungguh-sungguhlah, kejarlah agar kita dapat ampunan dari Allah dan pembebasan dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.